Siap di YouTube sudah siap, Ustaz. YouTube siap ya, alhamdulillah. Oke, Ustaz, Ustaz Saiful Bari udah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Wa iyyakum, Ustaz. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Insyaallah ini ada beberapa yang belum bisa masuk, mudah-mudahan nanti bisa masuk. Dan juga kalau nggak masuk nanti bisa lihat di YouTube ya, Majlis Taklim XL. Baik, kita mulai, Ustaz ya. Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwan wal akhwat yang dicintai oleh Allah Jalla wa ala, insyaallah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Jalla wa ala nikmat yang begitu agung, nikmat yang besar, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak nikmat yang lainnya. Dengan nikmat-nikmat tersebut sehingga kita bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk pada hari ini kita bisa mengikuti kajian keislaman bersama Gurunda Al-Ustadz Ariful Bahri LCMA hafizahullah ta'ala. Barakallahu fiikum, Ustaz, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi faidah-faidah kepada kami. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang kelak istiqamah di bawah sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Baik, jamaah, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kajian dimulai, ya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kajian keislaman ini bersama Al-Ustadz Ariful Bahri LCMA hafizahullah ta'ala ya, diselenggarakan oleh Lembaga Darus Sunnah. Lembaga Darus Sunnah ini adalah lembaga ya, litahfidul Quran ya, khusus untuk menghafal Al-Quran dan ilmu dasar ilmu syar'i. Dan juga bekerja sama dengan Majlis Taklim XL ya. Kedua, kami informasikan, kami himbaukan juga kepada jamaah sekalian bahwa ya, ketika ya, guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri LCMA hafizahullah ta'ala menyampaikan materinya, agar kita ya serius mendengarkan kajian tersebut, agar kita ya, bisa mengambil banyak faidah dari beliau. Kedua, untuk pertanyaan nanti bisa melalui nomor yang sudah tercantum di poster, atau bisa nanti di chat Zoom ya, atau juga bisa melalui ya di YouTube Majlis Taklim XL. Untuk biar tidak panjang lebar ya, agar kita langsung mengambil faidah-faidah dari guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri LCMA hafizahullah ta'ala, maka kajian ini kita segerakan. Kepada Gurunda Al-Ustadz Ariful Bahri LCMA hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul walaupun melalui media sosial dalam rangka berbagi ilmu, dalam rangka saling memberikan nasihat, motivasi, masukan satu sama lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menilai ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tujuan yang terbesar yang kita lakukan di dalam dunia kecuali beribadah. Dan di antara ibadah yang mudah kita untuk masuk ke dalam surga adalah ibadah ketika kita meluangkan waktu untuk belajar agama. Apalagi ketika belajar agama tersebut tujuannya akan kembali kepada diri kita. Tujuannya akan kembali kepada masyarakat kita, keturunan, zuriat, anak cucu kita. Sehingga semua maslahat dan manfaat dari kita beribadah tersebut akan kembali kepada diri kita juga. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, suri tauladan kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, Bapak Ibu, para asatiz yang kami hormati, terkhusus kepada Ustadz Arsyid Siddiq LCMA yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi moderator pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah menjaga beliau, keluarganya, dan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Dan juga kepada Majelis Darus Sunnah, kemudian Majelis Ta'lim XL, dan kepada Bapak Ibu, para hadirin semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kami berterima kasih dan mengucapkan jazakumullahu khairan yang sudah memberikan kesempatan untuk berbicara, walaupun yang mendengarkan lebih ahli daripada yang berbicara. Namun ini adalah bagian daripada kita saling memberikan masukan, saling share, saling memberikan nasihat, karena tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara salah satunya adalah agama itu saling memberikan nasihat, masukan, saling berbagi agar kita betul-betul mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu zurriyat, investasi akhirat. Karena apabila kita menyebut dengan zurriyat, maka itu tidak terbatas kepada anak kita. Namun yang kita harapkan dari itu semua adalah anak cucu kita sampai selanjutnya, bahkan berabad-abad lamanya, mereka akan senantiasa mengingat dan mengenang kita, dan bahkan berabad-abad lamanya setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala terus mengalir dan mengalir kepada kita. Itu yang kita inginkan dari zurriyah, dari keturunan, karena mereka adalah jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mereka juga jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kali ini, saudara kaum muslimin, Bapak Ibu, para asatiz rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita salah satu hamba yang diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keturunan, mendapatkan anak, mendapatkan cucu, maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bagaimana bentuk bersyukurnya? Karena nikmat apabila sudah pergi dari kita, maka baru terasa betapa besar dan indah nikmat yang Allah berikan. Sehingga kita memperhatikan betapa banyak saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang mereka itu tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa gersang rasanya kehidupan yang mereka rasakan.
Sehingga dengan kita membandingkan nikmat tersebut, semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena mereka yang diberikan keturunan seolah-olah mereka hidup selama-lamanya. Mereka yang diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup untuk waktu yang sangat panjang. Walaupun jasad dan diri mereka pribadi sudah dikuburkan di perut bumi, namun masih ada generasi-generasi yang akan meneruskan mereka, bahkan akan ada yang mirip dengan mereka. Sehingga mereka yang diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mereka hidup sepanjang masa karena ada yang akan mewariskan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan, bahkan sesuatu yang ada di dalam diri mereka pun bisa mereka wariskan. Kemudian juga ikhwatul Islam, kita senantiasa mengingat kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala cantumkan kepada kita semuanya kisah yang sangat indah ini di dalam banyak tempat Al-Qur'an, dan di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Maryam. Kalau seandainya kita memperhatikan, Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang nabi yang mana di waktu dan di masa-masa tuanya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Dan faktor yang akan menyebabkan dirinya mendapatkan keturunan, kalau secara ilmu manusia semuanya sudah tertutup. Makanya ketika dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Zakaria? Ya Allah, sesungguhnya rambutku sudah memutih. Sesungguhnya tulangku sudah lemah, kulitku sudah tidak segar lagi, istriku dalam keadaan mandul. Sesuatu yang mendatangkan anak kalau secara ilmu manusia tidak ada. Namun dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan yang mustahil bagi manusia untuk mendapatkan keturunan. Namun apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Zakaria tidak meminta sembarangan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang Nabi Zakaria? Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ini poin yang terpenting ketika kita menginginkan keturunan atau ketika kita menginginkan anak dan keturunan, kita meminta kepada Allah sebagaimana kita mendengar Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon berikan kepada kami keturunan untuk memberikan atau menjadikan warisan bagi diri kami, bagi keluarga kami. Namun ada poin terpenting di sana, waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, jadikan keturunan kami tersebut, jadikan anak cucu kami tersebut adalah anak cucu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarangan yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meminta kepada Allah adalah anak cucu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau anak cucu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia yang diberikan keturunan oleh Allah, namun betapa besar dan betapa banyak juga keturunan yang mengantarkan mereka kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makanya banyak orang tua, banyak keluarga yang gara-gara ingin mengikuti permintaan anak cucunya tetapi melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila demikian keadaannya, berarti sudah keluar dari jalur apa yang kita minta kepada Allah. Yang kita minta kepada Allah, waj'alhu rabbi radiyah. Sebagaimana Nabi Zakaria meminta kepada Allah. Ya Allah, jadikan keturunan anak cucu kami adalah anak cucu yang diridai, yang akan mengantarkan kami ke dalam surga, akan mengantarkan kami melakukan kebaikan, akan mengantarkan kami untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Itu yang harus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita adalah keturunan yang saleh dan salehah, keturunan yang akan memberikan kepada kita penyegaran, keturunan yang akan mengingatkan kita untuk hakikat diciptakan apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Ikhwatul Islam, para asatiz, para bapak ibu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang masalah dzurriyyat, investasi akhirat. Tentunya di dalam menginginkan atau menghasilkan anak keturunan dzurriyyat yang saleh dan salehah,
tidak datang begitu saja. Apabila kita memperhatikan sebahagian manusia yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik, keturunan yang saleh, keturunan yang salehah, mungkin ada perkara-perkara yang mereka rahasiakan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya anak keturunan, ketika mereka menjadi anak keturunan yang baik, menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah, maka mereka tidak datang begitu saja. Pasti ada usaha yang dilakukan. Pasti ada doa di sana. Pasti ada tingkah laku. Pasti ada suatu perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada mereka keturunan yang saleh dan salehah. Karena tidak ada hadiah yang terindah yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali anak yang saleh dan salehah. Semuanya kalah dengan nikmat keturunan yang saleh dan salehah. Semuanya berada di garis yang belakang ketika anak kita adalah anak keturunan yang saleh dan salehah. Karena nikmat yang terbesar tentunya setelah iman dan Islam adalah ketika Allah memberikan kepada kita keturunan anak cucu yang saleh, yang salehah, yang akan senantiasa membuat kita rajin beribadah kepada Allah. Nah, ada beberapa poin yang harus bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwatal Islam, agar kita semuanya menghasilkan keturunan zurriyat yang mana nanti mereka akan memberikan pertolongan yang kuat kepada kita, atau itu adalah investasi kita nanti di hari akhirat. Mereka yang akan menolong kita, mereka yang akan membawa kita ke surga, mereka yang akan memudahkan urusan kita. Tentunya itu yang kita inginkan. Karena tidak ada cita-cita orang tua yang paling tinggi kecuali bagaimana mereka selamat setelah mereka melalui kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Makanya orang tua yang paling berbahagia siapa? Orang tua yang paling berbahagia itu adalah orang tua yang ketika mereka meninggal, anak cucunya yang memandikan, anak cucunya yang mengkafankan, anak cucunya yang mensalatkan, anak cucunya yang menguburkan mereka, dan anak cucunya yang akan mendoakan mereka sampai anak cucunya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang tua yang paling berbahagia. Orang tua yang paling berbahagia adalah orang tua di mana ketika mereka tidak ada harapan, ketika mereka sudah melalui fase kehidupan yang pertama, yaitu ketika mereka masuk ke dalam perkuburan, maka yang mereka harapkan adalah keturunan anak saleh yang mendoakan, yang senantiasa mengingat mereka, yang menziarahi perkuburan mereka. Tentunya ini adalah orang tua yang paling berbahagia. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, ikhwatal Islam, kita tahu keturunan orang-orang yang saleh atau anak-anak yang saleh, yang salehah, tentunya Allah tidak ridho kepada mereka kecuali mereka pasti masuk ke dalam surga. Anak yang saleh dan salehah, Allah tidak ridho kepada mereka nanti di hari akhirat kecuali mereka dimasukkan ke dalam surga. Coba bayangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak dan cucu keturunan yang saleh dan salehah untuk memasukkan mereka semuanya ke dalam surga. Itu yang Allah inginkan kepada anak yang saleh dan salehah tersebut. Namun anak-anak ini, anehnya anak-anak ini, mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Mereka tidak mau masuk ke dalam surga dengan sendirinya. Jadi bagaimana mereka masuk ke dalam surga? Mereka memohon kepada Allah, ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama orang tua kami. Tentunya ini sebuah kebanggaan yang sangat besar dan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada keturunan anak yang saleh dan salehah agar mereka masuk ke dalam surga. Dan anak yang saleh dan salehah ini tidak masuk ke dalam surga kecuali mereka ingin membawa tangan kedua orang tuanya. Kebahagiaan apa lagi yang akan kita dapatkan? Walaupun orang tuanya, kita misalnya berandai-andai, walaupun orang tuanya melakukan hal-hal yang mungkin tidak diridai oleh Allah, namun ketika mereka mendapatkan keturunan yang baik, yang saleh dan salehah, maka mereka akan dibawa oleh anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan dan itulah orang tua yang paling berbahagia. Orang tua yang paling berbahagia adalah orang tua yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah dan kakinya menuju ke dalam surga karena yang membawa mereka adalah anak dan keturunannya. Nah, tentunya sekarang kita ikhwatul Islam ingin berbagi beberapa poin yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah tersebut atau zuriat investasi akhirat yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kita tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang tua yang saleh dan salehah juga. Karena anak keturunan yang saleh dan salehah lahir dari mereka yang saleh dan salehah juga. Kita berbicara secara umum. Anak yang saleh dan salehah lahir daripada keturunan atau lahir daripada orang tua, keluarga yang baik, keluarga yang taat, keluarga yang saleh dan juga keluarga yang salehah. Dan ini sering kita sebutkan dan tidak menjadi masalah kita ulang. Sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kisah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kahfi, mulai daripada ayat 60 sampai ayat 82, Allah berbicara tentang Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam. Kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kisah yang mereka lalui bersama? Di antara salah satu yang dilalui oleh Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam, ketika mereka memasuki sebuah daerah yang tidak mau menghormati mereka, padahal mereka itu adalah nabi. Kemudian ketika daerah tersebut tidak menghormati, tidak mau menjamu Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam, akhirnya Nabi Musa dan Khidir menemui dan menjumpai sebuah rumah yang hampir roboh, yang hampir rusak. Karena kita tahu, apabila rumah itu sudah rusak dan sudah roboh, dan tidak ada lagi yang memperbaikinya, maka akan hilang, ditimbun oleh pasir, akan hilang, dan dianggap sesuatu yang sudah tidak ada lagi oleh manusia. Kemudian apa yang terjadi? Maka Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam memperbaiki rumah tersebut. Sehingga Nabi Musa bertanya, wahai Khidir, apa alasannya? Kenapa kita datang jauh-jauh ke tempat ini, ke tempat orang yang tidak mau menjamu kita, hanya untuk memperbaiki rumah yang hampir roboh ini? Apa gunanya? Apa tujuannya? Apa jawaban Nabi Khidir alaihi wassalam? Allah nukilkan di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Sedangkan rumah ini adalah milik dua orang anak yatim yang ada di kota tersebut, yang ada di kampung tersebut, yang ada di tempat tersebut. Milik dua orang anak yatim. Tidaklah disebut dengan yatim, kecuali mereka yang belum baligh. Karena anak yatim itu disebut dengan anak yatim, kecuali umur mereka belum baligh. Maknanya apa? Mereka belum bisa melakukan apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Khidir, mengutus Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam untuk memperbaiki rumah mereka karena mereka masih kecil, dua orang anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā. Ternyata di dalam rumah tersebut atau di bawah rumah tersebut memiliki kanzun, memiliki intan emas, permata. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga harta tersebut untuk dua orang anak yatim ini. Apa alasannya? Apa penyebabnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa? Kenapa harus Khidir dan Nabi Musa yang datang memperbaiki rumah tersebut? Karena Allah ingin memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semuanya. Wa kana abuhuma salihah. Allah sebutkan alasannya. Tidak lain tidak bukan karena mereka memiliki orang tua yang saleh dan salehah. Sehingga ketika orang tua yang sudah saleh dan salehah, Allah berjanji kepada kita semuanya, jangan pernah kalian risau, jangan pernah kalian pikirkan tentang anak dan cucu serta keturunan kalian dan zuriat kalian. Karena apabila kalian sudah menjadi anak atau orang tua yang saleh, maka secara otomatis Allah akan jaga keturunan kita. Sebagaimana Allah menjaga dua orang anak yatim ini. Di dalam rumah tersebut, ada harta yang sangat berharga. Sehingga anak yatim yang mereka belum bisa melakukan apa-apa, diutus Nabi Musa dan Khidir untuk memperbaiki rumah. Sehingga rumah tersebut menjadi indah, menjadi bagus, layak dihuni, dan anak yatim tersebut berada di sana. Kemudian Allah mengeluarkan nanti harta yang ada di bawah rumah tersebut ketika mereka sudah besar. Disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Bapak Ibu asatiz rahimani wa rahimakumullah, yang saleh itu bukan ayah kandungnya, bukan ibu kandungnya secara langsung, bukan. Namun yang baik, wa kana abuhuma salihah, itu adalah kakeknya yang nomor 7. Maknanya apa? 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah bagaimana kesolehan sampai kepada 7 turunan. Bukan harta yang harus kita pikirkan untuk 7 turunan.
Kenapa? Harta bisa hilang, namun kesalehan Allah yang akan menjaga. Dan Allah yang akan menjaga anak dan keturunan kita. Sehingga itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana 7 turunan kita mendapatkan keberkahan dari kesalehan yang kita lakukan dan dari kebaikan yang senantiasa kita ibadahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini poin yang terpenting ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Poin yang pertama itu adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, orang tua yang saleh, orang tua yang salehah. Makanya kita lihat ketika kita ingin mencari pasangan, apa yang diberikan standar oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kita perhatikan, bagi laki-laki yang ingin mencari pasangan, Nabi memberikan 4 pilihan. Kemudian yang terakhir apa kata Nabi? Fadfar bizati dini taribat syadak. Kalau seandainya mereka kurang misalnya dalam masalah wajah, begitu juga masalah harta, begitu juga masalah nasab, fazfar itu artinya beruntung kalian. Fazfar bizatiddin, beruntung kalian ketika kalian memilih karena agama. Itu laki-laki. Sedangkan perempuan ketika datang kepadanya yang melamar, apa kata Rasulullah SAW? Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian, siapa yang datang? Yang baik agamanya, yang baik akhlaknya. Jadi kedua-duanya standarnya adalah agama, standarnya adalah kebaikan. Jadi maknanya apa? Bahkan sebelum kita pun membina rumah tangga, menghasilkan anak zuriat yang saleh dan salehah, kita dulu harus menjaga keluarga kita, kita pribadi, istri kita. Bahkan di dalam syariat Islam pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi standar itu adalah agama. Dengan agama kita bahagia. Dengan agama kita akan mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Dengan agama pula lah kita mudah melangkah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, para asatiz, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Untuk poin yang selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin mudah untuk kita ucapkan namun jarang kita lakukan. Siapa di antara kita yang sering bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah? Kita bisa ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Baqarah 128 dan yang seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia untuk membangun Ka'bah. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Di sini ada poin penting yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan kami, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, jadikan kami orang yang senantiasa berserah diri kepadamu. Bukan hanya diri kami ya Allah. Wa min dzurriyyatina. Begitu juga zuriat kami, begitu juga anak dan cucu kami ya Allah. Jadikan kami semua adalah orang yang berserah diri kepadamu. Sehingga kita kenal dengan doa Nabi Ibrahim dan kita tidak tahu betapa banyak Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah ayahnya seluruh para nabi. Karena kita tahu Nabi Adam alaihi salam adalah Abul Bashar. Nabi Adam adalah ayah kita atau ayah semua manusia. Kemudian datang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu disebut dengan Al-Abu Tsani, yaitu ayah kita yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan taufan yang menghancurkan semuanya, sehingga semuanya seolah-olah kembali dari Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Nabi Nuh diberikan gelar dengan Abul Bashar atau Abu Tsani, ayah kita yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Apa gelar Nabi Ibrahim? Abul Anbiya, yaitu anaknya atau ayahnya seluruh para nabi. Kenapa disebut dengan ayah seluruh para nabi? Di antara salah satunya adalah doa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikan kami berserah diri kepadamu dan juga jadikan keluarga kami dan keturunan kami, anak cucu kami. Sehingga seluruh para nabi datang dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua para nabi datang dari cucu, dari keturunan Nabi Ibrahim. Sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hadiah yang terbesar kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Ternyata dia adalah cucunya Nabi Ibrahim dan lahir dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jangan pernah kita menganggap remeh masalah doa, ikhwatal Islam rahimani wa rahmatullah. Siang dan malam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang baik, dzurriyyah yang akan memberikan manfaat kepada kita baik di dunia maupun nanti di hari akhirat. Kemudian yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tentunya kita sebagai orang tua agar mendapatkan dzurriyyah yang saleh dan salihah adalah bagaimana kita betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beribadah meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hadiah yang terindah. Ketika kita betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa saja. Ketika kita ingin menikah, ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah punya anak, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua ayat atau dua hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan bahwa sesungguhnya mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka dua hadiah yang terindah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sering kita membaca ayat ini. Mereka yang bertakwa kepada Allah, mereka yang beriman kepada Allah, iman dan takwa, hadiahnya adalah mereka tidak akan pernah sedih dan mereka tidak akan pernah takut. Apa sih makna ayat ini? Apa maknanya? Jangan mereka tidak akan pernah sedih, mereka tidak akan pernah takut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la khaufun alaihim. Mereka tidak akan pernah takut. Takut apa? Mereka yang beriman dan bertakwa, mereka tidak akan pernah takut menghadapi masa depan. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut yang ada di dalam hatinya. Sehingga mereka tidak akan banyak bertanya, nanti kalau saya punya keturunan, bagaimana hidup saya? Nanti anak saya, bagaimana sekolahnya? Nanti kalau anak banyak, bagaimana? Itu semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsep apa? Iman dan takwa. La khaufun alaihim. Mereka tidak akan pernah takut menghadapi masa depan. Sampai mereka wafat pun mereka tidak akan pernah takut. Karena Allah sudah memberikan jaminan semuanya. Dan ini berkaitan dengan hati. Memang betul kita merasa kita tidak takut. Namun senantiasa pertanyaan tersebut ada di dalam diri kita. Apa nanti yang akan kita makan? Bagaimana rumah anak kita? Bagaimana sekolah anak kita? Bagaimana kita membiayainya? Bagaimana banyak pertanyaan-pertanyaan yang dibisikkan oleh syaitan. Mereka yang beriman dan bertakwa, la khaufun alaihim, tidak akan pernah merasa takut karena mereka sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun. Hadiah yang kedua, mereka tidak akan pernah bersedih. Bersedih bagaimana? Bersedih menghadapi masa lalu. Karena dua ini yang akan membuat manusia itu suram di dalam kehidupannya. Memikirkan masa depan, mengenang masa yang lalu. Bagaimana cara menghilangkannya? Iman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam kehidupan tentunya kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama masalah keluarga, anak cucu kita, keturunan kita. Bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita yakin, ketika kita bersandar, ketika kita bertawakal, kita tidak berusaha. Bukan. Tapi maknanya adalah keyakinan itu harus kita kuatkan dan harus kita kedepankan. Ada contoh yang menarik, ikhwatul Islam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran darinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan asar daripada keyakinan tersebut dampak kepada keluarga, bahkan kepada keturunan kita. Karena kita berbicara tentang dzurriyyat, bagaimana dzurriyyat anak cucu keturunan kita ini, mereka akan memberikan pertolongan kepada kita untuk beribadah. Kita tahu sebuah kisah yang mungkin semuanya pernah kita mendengar, yaitu kisah tentang ibunda kita Hajar alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita semua tahu Nabi Ibrahim itu dulunya tinggal di Syam,
Karena dari Irak pergi ke Syam, kemudian pergi ke Mesir, kemudian balik lagi ke Syam. Kemudian di sana ketika pulang dari Mesir diberikan hadiah yang bernama Hajar, ibunda kita Hajar alaihissalam. Hajar itu adalah asal muasalnya anaknya seorang raja, berarti dia adalah seorang ratu. Jadi ibunda Nabi Ismail ini merupakan seorang ratu yang dihadiahkan dulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam oleh salah seorang raja yang menzalimi Hajar itu sendiri. Akhirnya diberikan kepadanya Hajar, yang mana asal muasal ibunda kita Hajar ini adalah seorang ratu. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW adalah keturunan yang baik, keturunan yang bagus. Kemudian akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Kemudian Nabi Hajar kemudian Siti Hajar atau Hajar alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan dia dan anaknya ketika sudah melahirkan Nabi Ismail di sebuah tempat yang Allah nukilkan di dalam surat Ibrahim. Rabbana inni, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku di sebuah tempat di samping rumahmu. Di sini ada kisah yang menarik, ikhwatul Islam. Ketika Nabi Ibrahim mengantarkan istri dan anaknya Hajar dan Ismail alaihi wassalam di dekat Ka'bah yang dulu tidak ada apa-apa, yang gersang, yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kemudian setelah diantarkan oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua tanpa mengucapkan kata-kata. Coba bayangkan. Nabi Ibrahim mengantarkan anak dan istrinya di sebuah daerah yang tidak ada apa-apa tanpa berbicara sepatah kata pun. Akhirnya Hajar dia memanggil Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu meninggalkan kami berdua di sini?" Anaknya masih kecil, Nabi Ismail alaihissalam masih kecil, masih menyusu kepada ibunya, masih umurnya beberapa hari saja. Ternyata ayahnya mengantarkan dia dan dia tidak berbicara sedikit pun kepada anak dan ke istrinya, tidak berbicara sedikit pun. Kemudian apa yang terjadi? Apa kata Hajar alaihissalam ketika Nabi Ibrahim tidak pernah menjawab apa yang dia lontarkan? Maka ucapan terakhir yang dia ucapkan dan diucapkan oleh Hajar di dalam serba kekurangan, tidak ada manusia di sana, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat minum, tidak ada tempat makan. Kemudian apa kata Hajar alaihissalam? Sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Ibrahim, Hajar alaihissalam kepada suaminya yang meninggalkan tanpa sepatah kata pun, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Wahai Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan dan meninggalkan kami di daerah ini, di tempat yang tidak ada apa-apanya? Ketika Hajar bertanya seperti itu, maka Nabi Ibrahim pun menjawab pertanyaan istrinya yang paling dia cintai, anaknya yang dia sayangi. Naam, iya, Allah yang memerintahkan saya untuk melakukannya. Kemudian apa kata Hajar penuh dengan keyakinan? Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Namun selama itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar mengucapkan dengan keyakinan yang sangat kuat, "Idzan la yudayyi'una." Kalau seandainya demikian, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah pasti akan menjaga kami. Maksudnya akan menjaga masa depannya. Padahal di sana kita tahu, di Ka'bah sebelum ada Ka'bah, itu gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat berlindung. Di mana dia akan hidup? Bagaimana dia akan memikirkan masa depannya, dirinya, anaknya? Namun itu adalah perintah Allah. Dan dia yakin, "Idzan la yudayyi'una." Kalau demikian, wahai Ibrahim, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka terjadilah yang terjadi. Kemudian dari keyakinan ini, yang ditanamkan kepada ayah, kepada ibu, kepada orang tua, lahir juga anak yang memiliki keyakinan yang begitu kuat. Sehingga kita lihat, dari perkataan Hajar ini, alaihissalam, maka keluar pula perkataan anaknya Ismail yang dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Allah ingin memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, disembelih. Coba bayangkan. Keluar kata-kata yang sama dengan ibunya. Dulu ibunya mengatakan, "Allahu amaraka bihadza, idzan la yudayyi'una." Maka lahir anak keturunan yang mengucapkan ungkapan yang sama.
Apa kata Ismail ketika dia ingin disembelih? Coba bayangkan, itu bukan perkara yang mudah. Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sama perkataannya. Perkataan Hajar, ibunya. Perkataan Nabi Ismail, anaknya. Ayahnya Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal bagi kita. Namun ketika keyakinan, ketika semua hidup kita serahkan, kita sandarkan kepada Allah, maka lahir perkataan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sama. Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, Allah yang memerintahkan kamu seperti ini. Kalau seandainya Allah yang memerintahkan, tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Lahir atau anaknya juga mengatakan perkataan yang sama. Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu untuk menyembelih dirinya. Siapa di antara kita yang rela melihat anaknya dianiaya, dizalimi? Tidak ada. Namun itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim melihat kepada anaknya yang baru tumbuh dewasa. Apa jawaban anaknya? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kata-kata ini keluar dari seorang orang tua yang penuh dengan keyakinan, kekuatan, bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya akan kembali kepada kita. Bagaimana kita memfokuskan atau bagaimana kita menguatkan diri kita. Setiap kali ada permasalahan, setiap kali syaitan menggoda kita, mengganggu kita. Kalau nanti kamu punya anak, bagaimana kamu menghidupinya? Kalau kamu nanti punya anak banyak, bagaimana kamu menyekolahkannya? Bagaimana? Ketahuilah, itu semua min nazaghatis syaitan. Itu semua adalah gangguan syaitan yang akan menghancurkan dan akan menggoda manusia untuk mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin merupakan di antara poin yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik, keturunan yang saleh dan salihah, zuriat yang akan memberikan manfaat kepada kita nanti di hari akhirat. Tentunya dari kisah para nabi tersebut, kisah daripada Rasul, kita akan mendapatkan faedah yang sangat banyak sekali. Karena tidaklah Allah memberikan kepada kita kisah-kisah tersebut kecuali kita untuk mengambil pelajaran di sana. Kemudian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Ini poin yang keempat. Apalagi yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan investasi akhirat tersebut? Tentunya segala cara harus kita lakukan. Segala cara kita lakukan agar bagaimana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk tidak keluar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang selanjutnya adalah dengan kita memperbanyak bersedekah. Makanya kalau kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah At-Taubah, bagaimana dampak positif daripada sedekah tersebut. Sedekah secara umum, karena ada kewajiban dan ada sesuatu yang disunnahkan. Semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ambil dari harta mereka agar mereka mengeluarkan hartanya, agar mereka mengeluarkan sedikit daripada hartanya, tutahhiruhum. Yang itu semua akan mensucikan diri mereka. Wa tuzakkihim, dan akan membersihkan jiwa mereka. Jadi di sini ada dua makna yang tersirat di dalamnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Membersihkan secara zahir, mensucikan secara batin. Jadi faedah daripada mengeluarkan harta tersebut, yang pertama membersihkan jasmani kita dan membersihkan rohani kita, membersihkan jasmani kita dan membersihkan harta kita. Kemudian wa tuzakkihim. Tazkiyah itu lebih identik kepada sesuatu yang sifatnya rohani. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau kalian mengeluarkan harta kalian akan memberikan kepada kalian kebersihan, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Nah, apa maknanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah? Setiap kali kita bersedekah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sedekah yang kita keluarkan, harta yang kita berikan, agar bisa membersihkan diri kita dan juga bisa membersihkan anak dan keturunan kita.
Jadi setiap kita melakukan yang terkecil sekalipun, walaupun Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, jangan pernah bosan dan jangan pernah lupa kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, dengan sedekah kami yang sedikit ini, terima amal ibadah kami. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik, sucikan mereka, jaga mereka. Dan ini dilakukan oleh para ulama, bagaimana mereka bersedekah setiap kali mereka mengeluarkan hartanya. Mereka bermohon kepada Allah juga untuk anak keturunannya. Jadi setiap kali ikhwatul Islam kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeluarkan harta kita, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, agar kita membawa keluarga dan anak cucu kita serta keturunan kita. Ya Allah, jaga kami semuanya. Karena dengan sedekah tersebut Allah bisa menjaga kita dan juga bisa menjaga keturunan kita. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara yang harus kita lakukan untuk menghasilkan keturunan yang baik, yang saleh dan salehah adalah berusaha semaksimal mungkin menghabiskan waktu dengan mereka. Dan ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan, terutama kita yang sibuk bekerja, sibuk mencari ma'isyah. Namun kita berusaha bagaimana menghabiskan waktu yang banyak dengan anak-anak kita dan dengan keturunan kita serta keluarga kita. Kita mungkin harus berkorban teman yang kita tinggalkan, acara-acara yang kita lewatkan kalau seandainya acara yang masih bisa ditinggalkan demi keluarga kita. Jangan sampai kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang lain ketimbang dengan calon investasi kita nanti di hari akhirat. Jangan sampai demikian. Makanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi bermain dengan anak dan cucunya, bukan anak dan cucunya saja. Bagaimana Nabi bermain dengan anak-anak kaum muslimin. Kita contohkan, ada salah seorang jariyah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, Nabi ini kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuknya, kita tahu bagaimana sibuknya Nabi. Tidak ada waktu yang terbuang. Nabi itu adalah Nabi. Nabi itu adalah pemimpin. Nabi itu adalah seorang suami. Nabi itu adalah seorang ayah. Nabi memiliki semuanya. Manusia yang paling sibuk adalah Rasulullah SAW. Namun diberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga. Untuk kita semuanya bisa kita lakukan. Jadi setelah Nabi ini salat asar, ada salah seorang jariyah, anak perempuan kecil, yang menggandeng dan mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil tangan Nabi. Kemudian ketika dia mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya anak kecil atau anak kita, apa yang mereka inginkan? Tidak ada yang mereka inginkan kecuali bermain dengan orang tuanya. Karena permainan yang paling bagus untuk anak dan keturunan adalah kita. Permainan yang paling bagus untuk anak dan keturunan adalah tubuh orang tuanya. Itu yang paling bagus dan itu yang paling mereka inginkan. Sehingga Nabi memberikan contoh kepada kita. Tangan Nabi diambil. Kemudian anak wanita yang kecil ini membawa Nabi setelah sholat asar sampai maghrib berkeliling di kota Madinah. Coba bayangkan. Anak ini berkeliling di kota Madinah dengan bangganya dia memegang tangan Rasulullah SAW dan Rasul tidak menolak sama sekali. Rasul menginginkan, mengiyakan apa yang dia lakukan, diikuti oleh Nabi SAW. Itu Nabi manusia yang paling sibuk, tidak ada manusia yang paling sibuk selain Rasulullah SAW. Namun itu pelajaran yang berharga yang diberikan Nabi. Bagaimana Nabi SAW memberikan pelajaran terindah di kota Madinah, semadinah-madinahnya dia mengelilingi, atau anak ini membawa Nabi SAW sampai masuk waktu maghrib. Coba bayangkan, berarti 2 jam, hampir 2 jam. Nabi berkeliling dengan anak kecil ini, menghabiskan waktu dengan dia. Padahal Nabi adalah manusia yang paling sibuk. Apakah kita lebih sibuk dari Rasulullah SAW? Di mana waktu kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita? Jadi memberikan waktu kepada anak dan cucu tersebut bukan hanya sekali dalam 1 minggu, namun setiap hari kita berusaha semaksimal mungkin. Karena itulah yang akan kita bawa nanti di hari akhirat. Pekerjaan kita akan kita tinggalkan, harta yang kita hitung akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa? Anak ini yang akan kita bawa. Dan anak ini bisa jadi dengan itu yang kita lakukan, mereka akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara poin yang harus kita lakukan ikhwatul Islam, menghabiskan waktu, berusaha semaksimal mungkin sesibuk apapun kita. Sesibuk apapun kita, jangan pernah kita lebih memperhatikan atau lebih
dengan yang lainnya, dengan permainan kita, dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman kita, dibandingkan dengan orang yang akan bisa memberikan manfaat kepada kita di akhirat, tidak lain tidak bukan adalah keluarga, anak dan cucu kita, serta keluarga kita. Dan ini berat, memang berat, belum lagi bosannya, belum lagi rewelnya, belum lagi ininya, belum lagi itunya, namun apalah daya. Karena kita ingin berdagang dengan perdagangan akhirat. Yang kita cari adalah akhirat, bukan hanya sekedar dunia saja. Bukan berarti tidak kita meluangkan waktu untuk teman dan saudara-saudara kita, bukan demikian maknanya. Namun kita berusaha di setiap hari kita memiliki waktu untuk kita berpelukan dengan anak kita, untuk kita bercanda dengan mereka semuanya, karena masa-masa ini merupakan masa-masa yang terindah dan mereka sampai kapanpun akan ingat. Dan bahkan dengan itulah kita bisa menghasilkan anak-anak yang melakukan kebaikan, yang akan menjaga kita di dunia dan juga akan menjaga kita di hari akhirat. Kemudian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para asatiz, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Mungkin ini poin yang terakhir yang akan kita sampaikan, dan yang terakhir itu adalah bagaimana karena memang anak tersebut atau keturunan tersebut semuanya berasal dari kita, darah daging kita. Sehingga kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa saja. Dan ini adalah biasanya poin yang terpenting yang biasanya dihadapi oleh sebahagian kaum muslimin. Yaitu bagaimana kiranya mereka bisa bersabar dengan pasangan. Dan ini berat, ikhwatul Islam, sangat berat. Seorang suami bersabar terhadap istrinya. Seorang istri bersabar terhadap suaminya. Setiap ada permasalahan di dalam rumah tangga, jangan langsung dibawa keluar, diceritakan kepada ini, kepada itu. Jangan pernah keluar dari pintu kamar kita. Permasalahan apa saja yang kita hadapi di dalam rumah tangga, kita berusaha jangan pernah keluar dari pintu kamar kita. Jangan diketahui oleh orang tua kita, jangan diketahui oleh mertua kita, apalagi oleh saudara-saudara kita, apalagi oleh tetangga kita dan teman kita. Jangan pernah. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersabar, baik suami yang bersabar terhadap istrinya atau istri yang bersabar terhadap suaminya. Karena ini rumah tangga, itu biasa ikhwatul Islam, selama masih bisa ditutup dan selama masih kita jaga. Kenapa? Karena ada di sana rahasia yang paling indah. Makanya ada salah seorang ulama ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Ulama ini diceritakan oleh muridnya dan dia tidak pernah membongkar rahasia keluarganya. Sampai kapanpun, kecuali ketika dia ditanya. Karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang mendesak dan jawabannya pun jawaban secara umum saja. Jadi ulama ini diberikan dan memiliki seorang anak yang solehnya luar biasa. Sampai orang-orang yang ada di sekitarnya merasa takjub, merasa heran. Kenapa sih bisa mendapatkan anak sebaik ini? Apa di antara salah satu rahasia yang dia lakukan? Tentunya orang ingin bertanya dan orang juga ingin mengambil manfaat dan faedah dari apa yang dia lakukan. Dan semoga dengan apa yang dia lakukan, kita juga bisa melakukannya. Kemudian datanglah orang-orang ke rumah ulama tersebut, bertanya kepadanya sambil bercerita, kemudian bertanya. Kemudian di akhir pertanyaan, apa pertanyaannya? Wahai ulama kami, wahai ustadz kalau bahasa kitanya, ya syekh kalau bahasa Arabnya, wahai ulama kami ingin bertanya sesuatu perkara yang kami ingin juga mendapatkan yang demikian. Kenapa kamu memiliki anak sebaik ini? Jadi dia memiliki anak yang paling baik yang tidak bisa digambarkan, saking baiknya. Apa kata ulama tersebut? Apa kata syekh tersebut? Sabartu ala ummihi 20 sana. Sabartu ala ummihi 20 sana. Saya bersabar terhadap ibunya selama 20 tahun. Maknanya apa? Sampai ibunya ini, sampai istrinya itu meninggal, dia bersabar terhadap istrinya. Apapun yang dilakukan oleh istrinya, dia senantiasa bersabar. Dia bersabar sampai istrinya ini meninggal. Karena dia menikah dengan istrinya selama 20 tahun. Kemudian dia meninggal. Atau istrinya ini meninggal. Nah Allah ganti kesabaran tersebut terhadap pasangan ini dengan anak yang sangat saleh dan salehah. Sabartu ala ummihi 20 sana. Saya bersabar dengan ibunya selama 20 tahun. Kita baru menikah berapa tahun?
baru 5 tahun, baru 10 tahun, baru 15 tahun, sudah melontarkan kata-kata, aku tidak mau lagi bersama kamu, aku. Ingat, kesabaran yang dilakukan orang tua terhadap sesama, maka Allah akan bisa mengganti dengan keturunan yang saleh dan salehah. Banyak kejadian yang sudah tadi kita ceritakan, di antara salah satunya. Karena kita segala cara, kita tidak tahu. Bisa jadi Allah bukakan untuk kita pintu ini. Bisa jadi Allah bukakan kepada kita pintu doa. Allah bukakan kepada kita pintu keyakinan. Allah bukakan kepada kita pintu kesabaran. Kita tidak tahu pintu mana yang Allah bukakan kepada kita. Bisa jadi Allah bukakan kepada kita pintu ibadah. Bisa jadi Allah bukakan kepada kita pintu sedekah. Yang mana dengan salah satu pintu saja Allah berikan kepada kita keturunan yang saleh dan saleh. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang baik. Kita tidak tahu. Makanya apa kita kata Imam Malik? Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang meninggal pada tahun 179 Hijrah menyebutkan, rubba li rajulin tuftahu lahu abwaban min abwabil khair. Beruntung salah seorang di antara kalian ketika Allah membukakan untuk dirinya salah satu pintu kebaikan. Allah bukakan untuk mereka pintu kebaikan. Dan kita tidak tahu pintu kebaikan mana yang Allah bukakan kepada kita. Bisa jadi Allah bukakan kepada kita pintu sabar. Allah bukakan kepada kita pintu sedekah. Allah bukakan kepada kita pintu ibadah. Allah bukakan kepada kita pintu keyakinan. Tidak tahu pintu mana yang Allah bukakan kepada kita. Dan kita lebih mengetahui tentang keadaan kita. Ada orang yang sholatnya pas-pasan, namun sodakohnya lancar. Ada orang yang sodakohnya pas-pasan, namun tawakalnya tinggi. Ada orang yang tawakalnya biasa-biasa saja, namun kesabarannya luar biasa. Kita tidak tahu mana di antara kita dan sifat kita apa, kita tidak tahu. Nah, salah satu saja kebaikan yang kita miliki, Allah bisa ganti dengan keturunan yang baik, yang saleh dan salehah, yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Sehingga tadi kita menyebutkan beberapa poin. Bukan berarti kita harus melakukan semuanya. Karena sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sempurna. Dan dengan ketidaksempurnaan itulah kita menjadi sempurna. Sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari salah satu beberapa poin yang tadi kita sebutkan, ada di antara salah satu yang bisa kita lakukan. Ada salah satu yang membuat Allah memberikan hadiah terindah untuk kita, agar Allah menjadikan kita memiliki aset yang paling berharga yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di hari akhirat kelak. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan ini merupakan sesi yang pertama. Kemudian mungkin kita beralih kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kalau seandainya ada di antara ikhwan, akhwat, bapak, ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau bisa kami jawab, kami jawab. Kalau nanti tidak bisa kami jawab, maka kami serahkan kepada Ustadz Arsid yang akan menjawabnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ustaz tidak kedengaran. Halo?
Assalamualaikum Ustaz Arsyid, sepertinya audionya masih ada masalah Ustaz Arsyid. Ustaz Sidik. Afwan Ustaz, belum kedengaran. Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhal, coba lewat Anda Ustaz Sidik, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu suara jelas? Jelas, tafadhal Ustaz. Masya Allah, apa alasan? Tip kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Ariful Bahri LPNA Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dan memudahkan segala urusan beliau. Dan setelah kita mendengar kabaran sangat yang bermanfaat untuk kita semua, di antara yang dapat kita ambil ketika ingin menjadi zuriat ya yang soleh dan solehah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah kita berusaha menjadi orang tua yang soleh dan solehah, yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah. Ya, kedua, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita mendapat keturunan yang soleh solehah. Ya. Selanjutnya, kita harus memperbanyak sedekah. Ya. Karena sedekah itu bisa membersihkan secara zahir ataupun secara batin. Dan juga beliau mengatakan bahwa kita harus meluangkan waktu kita bersama anak-anak agar kita bisa membimbing dan melihat perkembangan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita yang soleh dan salihah yang diridhai oleh Allah Jalla wa ala. Dan yang terakhir adalah kita harus bersama ya dengan pasangan kita.
Karena dalam logika keluarga itu pasti Allah hadirkan tujuan cobaan. Maka untuk itu kita harus bersabar dalam soal kami kan bersabar dengan hubungan. Begitu pun soal istri bersabar kepada suaminya. Dan orang tua pun harus bersabar bagaimana mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ini sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz mau nanya, kami sebagai orang tua sudah berusaha membimbing ya, mendidik anak kami agar selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang-kala anak-anak ini tidak menurut apa yang kita perintahkan, seperti untuk melaksanakan sholat. Kadang kita ayo sholat, kadang mereka menjawab nanti. Yang kesal dalam hati kita, anak ini sangat susah diajak beribadah. Nah, untuk itu apa solusi yang harus kita lakukan? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar bisa membimbing anak kita untuk sama-sama bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan yang sangat mudah namun jawaban yang sangat susah karena itu yang kita inginkan semuanya. Bagaimana supaya kita bisa mengajak anak kita tersebut untuk sama-sama beribadah dengan kita. Karena kadang-kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak kita, namun kita dapatkan di lapangan, atau kadang-kadang faktanya tidak demikian. Kadang susah diajak beribadah, kadang susah diajak sholat, dan yang semisalnya. Yang pertama yang harus kita ketahui, ikhwatal Islam, bahwa anak itu harus kita lihat umurnya. Anak itu harus kita lihat siapa sih anak kita ini, dan berapa umurnya, kapan masanya, dan kapan waktunya. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Nabi memberikan kepada kita waktu dan jangka waktu. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila anak kalian berumur 7 tahun, ajak dia salat. Berarti diajak atau mulai mengajak salat itu secara syar'i adalah umur 7 tahun. Bukan berarti sebelum 7 tahun tersebut kita tidak mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Tetap kita latih, namun tidak dipaksakan. Namun kalau sudah berumur 7 tahun, maka baru kita berusaha semaksimal mungkin. Kita sebagai orang tua yang laki-laki, tentunya di umur-umur seperti inilah kita harus mencontohkan. Makanya salat, terutama ibadah salat atau ibadah puasa atau ibadah zakat, kita yang harus membawa mereka ke masjid. Ketika kita ingin zakat, misalnya kita ada uang, berikan kepada anak kita tersebut. Mereka yang memberikan kepada orang lain atau memasukkan ke pembangunan masjid atau ke kota infak atau ke misalnya. Jadi mereka yang langsung melakukan ibadah tersebut. Tidak hanya dengan perintah saja, tidak hanya dengan kata-kata saja. Ketika mereka berumur, di awal-awal kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan atau untuk memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Di umur 10 tahun. Di umur 10 tahun, kalau juga mereka tidak melaksanakan ibadah, dan diantaranya adalah ibadah salat, maka baru diberikan pendidikan seperti pukulan yang tidak memberikan bekas. Makanya di antara sunnah yang mulai ditinggalkan oleh orang tua, termasuk kami pribadi, di antara sunnah yang mulai kita tinggalkan adalah menggantungkan di rumah kita sesuatu yang membuat anak kita merasa takut. Makanya di antara sunnah Rasulullah SAW dulu, yaitu menggantungkan cambuk di rumah. Kalau kita sekarang mungkin menggantungkan rotan. Dulu kami masih ingat orang tua kami itu menggantungkan rotan di rumahnya. Bahkan mungkin orang tua kita semuanya masih menggantungkan rotan di rumahnya. Bukan untuk merotan kita, bukan.
tetapi untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, dan diantaranya adalah kita semua. Kalau seandainya tidak taat, ini hukumannya. Makanya di dalam Al-Quran saja, Rasulullah SAW diutus untuk kabar gembira dan kabar pertakut. Kita manusia yang sudah besar, yang sudah mulai berpikir. Ada kita harapkan, misalnya kita beribadah. Apa harapan kita untuk beribadah? Surga. Kemudian kenapa kalau seandainya kita tidak beribadah? Takut neraka. Itu kita yang sudah besar. Bahkan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nazira, yaitu ada kabar gembira dan ada kabar pertakut. Nah, kabar gembira untuk anak kita yang melakukan kebaikan, kita berikan hadiah. Kadang-kadang kita hanya lebih fokus kepada kesalahan anak saja, dan itu kesalahan kita semua. Setiap kali anak kita melakukan kesalahan, kamu tidak mau nurut, kamu. Namun ketika mereka melakukan kebaikan, kita tidak pernah mengapresiasi. Jarang di antara kita mengucapkan, terima kasih nak, jazakallahu khairan nak, semoga Allah menjadikan kamu anak yang saleh. Misalnya ketika dia mengambilkan makanan untuk kita, pernahkah kita mengatakan terima kasih wahai anakku? Misalnya nanti kita berikan hadiah, misalnya nanti kalau kamu misalnya melaksanakan ini, melakukan ini, nanti kamu akan dapat pahala dari Allah. Kemudian dapat hadiah dari abah juga, dari abi juga, dari ayah juga, dari umi juga. Jadi kita harus membandingkan antara kesalahan yang mereka lakukan dan kebaikan yang mereka lakukan. Kalau kita bandingkan, anak itu fitrah. Anak itu fitrah. Ini hadis Rasulullah SAW. Maknanya apa? Sehingga mereka lebih banyak melakukan kebaikan. Ketika mereka lebih banyak melakukan kebaikan, karena mereka berada di dalam fitrah mereka, apakah kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik sehingga mereka tetap istiqamah di dalam kebaikan tersebut, atau hanya kita fokus kepada kesalahan saja? Dan ini untuk kita semuanya, bahkan kami pribadi pun, karena kita sudah memiliki anak, kadang-kadang kita lebih fokus kepada kesalahan anak. Anak melakukan kebaikan ini, karena yang namanya anak, mereka ingin dipuji, mereka ingin dilihat, mereka ingin dijaga, mereka ingin dipandang, diperhatikan. Itu anak kita. Namun ketika mereka melakukan kesalahan, maka semuanya kita lakukan, marah ini, marah itu, marah itu. Jadi kita lihat kebaikan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di antara pertanyaannya adalah bagaimana dia tidak mau diajak untuk melaksanakan ibadah sholat. Tentunya mengajak ini, anak ini kapan, berapa umurnya. Kalau seandainya umurnya masih di bawah 10 tahun, maka kita senantiasa berusaha membawanya. Kalau di atas 10 tahun atau sudah 10 tahun, maka rotan yang akan berbicara. Itu bahasa kitanya. Maknanya apa? Bukan kita untuk memukul, pukulan yang akan membekaskan kepada mereka. Tidak. Pukulan yang memberikan pelajaran bahwa agama sudah memerintahkan kamu, wahai anakku, untuk beribadah kepada Allah. Maka gantungkan rotan. Sunnah kita atau sunnah yang mulai ditinggalkan oleh orang tua adalah menggantungkan rotan di rumahnya, sebagaimana perintah Nabi yang mulia SAW. Kalau dulu cambuk yang digantungkan, kalau kita rotan. Makanya orang-orang tua kita terdahulu mungkin masih banyak yang menggantungkan rotan. Bahkan kita sendiri, kita kebanyakan orang tua kita yang mungkin lahir tahun 80-an, 70-an atau 90-an, ketika kita mengaji, apa yang dibawa oleh guru kita di musalla, di surau, mereka membawa rotan, bukan untuk ingin merotan kita, namun untuk memberikan rasa, ini kalau seandainya tidak baik, ini kalau melakukan kebaikan. Jadi itu harus juga ada penanamannya. Kita saja ada kabar gembira sehingga kita semangat beribadah. Ada kabar pertakut sehingga kita harus melakukan ibadah tersebut. Itu kita yang sudah dewasa, apalagi anak-anak kita. Makanya di antara kisah yang menarik di sini, yaitu kisah bagaimana dulu anak-anak sahabat atau ulama-ulama, mereka bagaimana supaya anak mereka itu mudah sholat, terutama perkara sholat. Karena perkara sholat ini bukan perkara yang mudah. 5 waktu kita harus membangunkan anak kita. 5 waktu harus kita menjaga mereka. Apa yang mereka lakukan? Di masjid Rasulullah SAW itu senantiasa disediakan kurma. Kalau bahasa kitanya, di masjid tersebut disediakan makanan. Jadi seolah-olah anak kita itu akan ingin ke masjid, walaupun tujuan mereka pertama adalah ingin mencari kurma, ingin mencari makanan. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah ketika kita melatih anak kita. Intinya tanamkan rasa cinta kepada mereka untuk datang ke rumah Allah, ke masjid. Jangan jadikan momok. Makanya sebagian kaum muslimin menjadikan masjid itu momok bagi anak-anak. Sedikit anak bersuara, wahai kamu fulan, jangan bersuara. Anak melakukan misalnya lari-lari, kamu jangan lari-lari, kamu ini anak siapa? Sehingga anak-anak itu merasa takut datang ke masjid. Yang namanya anak-anak harus kita didik, harus kita jaga. Ada anak-anak kaum muslimin yang duduknya di depan, pindah kamu di belakang.
Padahal anak itu sudah datang jam awal-awal, sudah datang di awal waktu, kemudian ditanamkan kepada mereka rasa takut datang ke rumah Allah. Tidak demikian. Makanya kalau seandainya kita mengambil pelajaran, dulu orang meletakkan kurma di masjid untuk apa? Jadi anak-anak itu mudah datang ke masjid, walaupun tujuan pertama adalah mencari kurma, namun mereka mudah datang ke masjid dan mereka mengenal masjid. Ternyata masjid itu tidak setakut yang mereka bayangkan. Jadi itu semuanya ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah dikembalikan kepada kita. Tidak menjadi masalah di rumah Allah, di masjid misalnya, pengurus masjid, kita sebagai pengurus masjid, atau kita misalnya bikin perlombaan untuk anak-anak, siapa yang hadir sholat 5 waktu dalam 1 minggu diberikan hadiah buku misalnya, diberikan hadiah ini misalnya. Tidak menjadi masalah. Sehingga mereka terbiasa, kita latih mereka. Walaupun yang pertama kita tanamkan adalah untuk melatih agar mereka beribadah kepada Allah, namun juga tidak kita pungkiri diberikan kepada mereka hadiah sesuai dengan umur mereka. Namun kalau seandainya masih 10 tahun, itu yang harus kita lakukan. Namun kalau seandainya sudah 10 tahun ke atas, maka boleh diberikan sedikit pukulan, namun pukulan yang memberikan pelajaran. Kalau seandainya mereka sudah berumur, balik 14 tahun, atau 13 tahun, 15 tahun, maka jangan pernah anak tersebut dipukul lagi. Jangan pernah dipukul lagi. Nah, kalau seandainya mereka masih anak-anak, maka masih bisa kita rubah. Namun kalau seandainya mereka sudah balik, maka kita tetap memberikan nasihat, tetap memberikan masukan, dan yang terpenting adalah berdoa kepada Allah. Jadi berbagai macam cara bisa kita lakukan, namun dilihat berapa sih umur anak kita tersebut. Berapa umur anak kita tersebut. Karena perlakuan antara anak dengan anak yang berumur 7 tahun, 10 tahun, 14 tahun itu berbeda. Tidak boleh kita samakan. Makanya di dalam tarbiyah Islamiyah, tarbiyah pendidikan anak itu ada umur, dilihat bagaimana umur mereka. Karena umur ini sangat dijaga di dalam syariat Islam. Anak sebelum umur 14 tahun ke bawah, itu masih bisa kita misalnya merotan atau memberikan pukulan untuk pelajaran. Namun ke atas, 14 tahun ke atas, maka kita anggap mereka sebagai teman kita. Jadi seolah-olah bawaannya adalah teman, karena mereka sudah balik. Dimarahi, jangan. Dipukuli, jangan. Karena mereka itu adalah syarikul hayat. Mereka itu adalah tempat atau teman kita dalam kehidupan. Kita serumah, kita ini. Supaya mereka nanti melihat kebaikan-kebaikan dari orang tuanya. Dan kita tidak tahu taufik dan hidayah dari Allah. Dan kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dan keturunan kita, keluarga kita, zuriyat kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan yang sangat sederhana, tapi jawabannya yang jelas. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah sudah menuju akan tetapi banyak pertanyaan. Berapa lagi pertanyaan? Sekarang kita pertanyaan di chat. Ustaz, saya tanyakan, gimana caranya bisa melupakan apa yang telah terjadi dan untuk mengikhlaskan. Mohon diulang pertanyaannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaannya gimana caranya agar bisa melupakan apa yang telah terjadi dan untuk mengikhlaskannya. Anak yang sudah meninggal, Ustaz ya? Bukan, Ustaz. Jadi ini ada masalah atau apa sebelumnya, anak yang meninggal atau bercerai dengan istri. Nah, bagaimana caranya biar pasrah, Ustaz? Karena mungkin suaranya putus-putus ya, Ustaz ya, jadi tidak terlalu bisa fokus mendengarkan. Jadi sebelumnya mohon maaf, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Ini pertanyaannya, gimana caranya agar bisa melupakan apa yang telah terjadi dan untuk mengikhlaskannya. Iya, barakallahu fikum, Ustaz. Ya, cukup. Apa dan bagaimana caranya mengikhlaskan sesuatu yang sudah terjadi dan berusaha untuk mengikhlaskannya? Sesuatu yang sudah terjadi itu banyak. Bisa jadi
buah hati kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau harta kita yang hilang, dan yang lain sebagainya. Tadi telah kita sebutkan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita harus belajar dari sejarah, terutama sejarah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tahu, ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang berkaitan dengan buah hati, anak, harta, dan yang semisalnya. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang anak. 6 dari ibunda kita Khadijah. 6 dari ibunda kita Khadijah dan 1 dari Maria Al-Qibtiyah yang berasal dari Mesir. Dari Khadijah ada 4 wanita. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah. Yang laki-laki Abdullah dan Qasim. Itu dari Khadijah semuanya. Kemudian dari Maria adalah Ibrahim. Sehingga bisa kita katakan, anak Rasulullah yang laki-laki ada 3. Siapa dia? Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Mereka ini, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Qasim umur berapa dia meninggal? Umur 1,5 tahun. Begitu juga dengan Abdullah. Umur berapa dia meninggal? Umur 2 tahun. Sekitar 2 tahunan. Ibrahim, kapan dia meninggal? Ketika dia juga masih kecil, 2,5 tahun, 3 tahun. Semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW meninggal di masa-masa yang paling indah kita memperhatikan anak-anak tersebut. Semuanya kecil meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ibrahim meninggal, apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya mata mengeluarkan air mata. Sesungguhnya hati ini bersedih. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami sangat bersedih dengan kehilangan kamu, wahai Ibrahim. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi juga sudah meninggal 2 orang anaknya. Qasim, Abdullah juga sudah meninggal. Sekarang Ibrahim juga meninggal. Maknanya apa? Semua anak Nabi yang laki-laki meninggal di waktu kecil. Kita lihat lagi kepada anak Nabi Muhammad SAW yang perempuan. Siapa yang perempuan? Ruqayyah. Ummu Kulsum. Kapan mereka meninggal? Mereka meninggal ketika berumur 25 tahun. 28 tahun. Begitu juga dengan Zainab. Yang tersisa siapa? Fatimah. Dan kapan Fatimah ini meninggal? 6 bulan setelah Nabi meninggal. Jadi maknanya apa? Seluruh 7 anak Nabi Muhammad SAW meninggal ketika Nabi masih hidup 6 orang. 6 orang yang meninggal, Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi SAW menjalani kehidupan tanpa buah hatinya, tanpa anak-anaknya, tanpa cucunya, sehingga yang memberikan keturunan yang dinukilkan kepada kita adalah Fatimah, Hasan dan Husain. Namun Nabi SAW tetap kuat. Sehingga apa? Harus kita tahu. Supaya untuk menghilangkan kesedihan. Setiap musibah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ada orang yang musibah dengan kehilangan. Ada orang musibah dengan suaminya. Ada orang musibah dengan istrinya. Ada orang musibah dengan keluarganya. Ada orang musibah dengan hartanya. Ada orang musibah dengan tetangganya. Ada orang musibah dengan orang tuanya. Banyak bermacam-macam musibah. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila suka kepada seorang hamba, Allah uji mereka. Ujian itu sesuatu pasti di dalam kehidupan. Hanya saja kita berbeda-beda untuk mendapatkan ujian tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan ujian, ketahuilah, berarti Allah sayang kepada kita. Allah ingin angkat derajat kita. Apabila kita tahu yang demikian, maka kita akan berusaha untuk bersabar, menguatkan diri kita. Di samping itu juga, kita berusaha beramal ibadah kepada Allah. Sebagaimana tadi ayat yang telah kita sebutkan, mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, iman tidak dinamakan iman kecuali mereka yang beramal. Bertakwa tidak dinamakan bertakwa kecuali mereka yang betul-betul menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan pernah la khaufun alaihim, tidak pernah takut menghadapi masa depan dan tidak akan pernah bersedih walahum yahzanun. Betul kata Allah, walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah bersedih mengingat masa lalu. Caranya apa? Kita kembalikan kepada konsep Al-Quran, yaitu betul-betul kita berusaha menjadi orang yang beriman. Apa itu iman? Apa itu takwa? Iman adalah dengan amalan. Karena apabila kita sudah demikian beriman, berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya
kesedihan tersebut walaupun tidak hilang, namun bisa kita ikhlaskan karena kita sadar kita milik Allah. Ketika diambil dari kita yang barang-barang terharga dari kita, baik itu harta atau anak kita atau apapun yang berharga dari kehidupan kita, kita harus tahu bahwa suatu saat nanti pun kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan larut di dalam kesedihan. Innamas sabru 'indas sadamatil ula. Karena sesungguhnya kesabaran itu terletak di awal musibah pertama kali terjadi. Sehingga kita berusaha mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah ikhwatul Islam, kisah-kisah para ulama. Jangankan kisah para ulama, kisah salah seorang dosen atau salah seorang teman senior kami yang dia alumni S3 kuliah hadis di Madinah Al-Munawwarah. Dia memiliki seorang anak. Anaknya ini belum balik, pas balik. Anaknya ini sangat jenius. Dia sudah hafal Al-Quran. Sebelum balik, dia sudah hafal Al-Quran. Dan dia sangat pintar, pintarnya luar biasa. Namun apa yang terjadi? Anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal anaknya cuma 2 saja. Yang satu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menghadapinya? Dia menghubungi istrinya karena anaknya tenggelam ketika sedang berenang. Kemudian dia menghubungi istrinya, wahai Adinda, bersihkan rumah, siapkan rumah, karena kita akan kedatangan tamu. Jadi dia tidak mengatakan kepada istrinya, anak kita wafat, tidak. Karena dia memberitahukan kepada orang-orang, jangan beritahukan kepada istri saya. Kemudian dia yang menelpon istrinya, wahai Adinda, kita akan kedatangan tamu. Sehingga istrinya ini tidak tahu, tamu siapa yang akan datang. Ternyata setelah itu suaminya pulang, kemudian bercerita seperti biasa dengan istrinya, kemudian datanglah tamu. Ternyata tamu yang datang itu adalah mayat anaknya yang sudah tenggelam. Namun bagaimana dia menyejukkan suasana, dirinya, istrinya, keluarganya, disitulah kita butuh. Dan kita harus tahu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang terbaik dan yang lebih baik lagi. Baik itu anak ataupun harta, kita harus yakin, keyakinan itu harus kita tanamkan. Betapa banyak anaknya yang meninggal, manusia yang dipanggil oleh Allah salah satu buah hatinya, hartanya, apapun dipanggil oleh Allah, Allah ganti dengan yang terbaik. Bukankah itu yang terjadi kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummu Salamah memiliki suami yang bernama Abu Salamah, manusia sahabat yang paling baik adanya, yang paling dicintai oleh Ummu Salamah. Kemudian meninggal suaminya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baca doa ini. Nabi ajarkan kepadanya sebuah doa yang sangat indah. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Maka Ummu Salamah mengatakan, karena dia tahu makna artinya, arti doa tersebut, siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tidak ada manusia yang paling baik selain Abu Salamah. Namun dia tetap mengucapkan doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala kepada kami terhadap musibah yang Engkau timpakan kepada kami. Wakhlufli atau wakhluf lana khairan minha. Ganti dengan yang lebih baik. Apa yang terjadi? Setelah habis masa iddahnya, ternyata Allah ganti untuknya manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus yakin, Allah pasti mengganti. Makanya ucapkan, Allahumma ajurna fi musibatina wakhluf lana khairan minha. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, sebenarnya ini sudah jam 12 lewat. Kita beri waktu sedikit Ustaz untuk pertanyaan saudara kita, dan pertanyaan ini sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bertanya, bagaimana cara kita bisa tetap istiqomah dalam agama dan manhaj yang mulia ini. Kedua, bagaimana cara kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dan ikhlas dalamnya, serta dijauhi segala sifat riya. Fadhal ya Syekh. Ini pertanyaan Masya Allah Tabaraka Rahman, pertanyaan yang singkat namun jawabannya butuh waktu yang sangat panjang, karena istiqomah itu bukan perkara yang mudah. Istiqomah di dalam agama, istiqamah di dalam menuntut ilmu. Jadi mungkin Ustadz Arsyid nanti bisa membantu kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun kami jawab secara ringkas saja. Istiqamah di dalam agama secara singkat dan padat saja. Karena
butuh hal-hal yang sangat mendukung kita bagaimana untuk istiqamah tersebut. Karena istiqamah itu bukan perkara yang mudah. Bahkan saking sulitnya istiqamah, ayat atau surat Hud turun. Apa bunyinya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Jadi ketika surat Hud ini turun yang memerintahkan Nabi untuk istiqamah, apa kata Rasulullah? Syayyabatni Hud. Surat Hud itu membuat aku beruban, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak ada ubannya. Nabi memiliki jenggot yang panjang, yang lebat. Kemudian rambut Nabi juga panjang. Semuanya hitam. Nabi tidak beruban. Bahkan Nabi setelah berumur 63 tahun pun Nabi tidak beruban. Namun apa kata Rasulullah di akhir kehidupannya? Syayyabatni Hud. Di antara salah satu yang membuat saya beruban adalah Hud wa akhawatuha. Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Surat Hud membuat saya beruban, begitu juga saudara-saudara surat Hud tersebut membuat Nabi beruban. Jadi Nabi ada uban sekitar 15 atau 20 helai saja, atau 20 helai. Kenapa Nabi beruban? Karena istiqamah itu sendiri. Fastaqim, kata Allah, istiqamalah. Jadi istiqamah itu bukan perkara yang mudah, perkara yang berat, bahkan Nabi pun merasa keberatan sampai tumbuh uban Nabi Muhammad SAW. Kita sebutkan jawaban yang sangat ringkas saja untuk istiqamah di dalam agama, dan semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah. Ingat, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa saja, ikhlas kepada Allah, ikhlas sesuatu yang sangat sulit. Dan ini juga untuk perkataan atau pertanyaan yang kedua, menjaga dari riya. Karena memang ini intinya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu harga mati. Ikhlas harga mati. Ikhlas di dalam beragama akan melahirkan istiqamah. Istiqamah akan melahirkan husnul khatimah. Husnul khatimah akan mengantarkan kepada surga. Itu jawaban yang paling singkat dan bisa menjawab pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Yaitu ikhlas di dalam beragama. Apapun, baik itu ibadah, menuntut ilmu, karena menuntut ilmu juga ibadah. Ibadah adalah menuntut ilmu. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Apabila ikhlas, apapun akan kita lawan, apapun kita akan hadapi. Makanya kita lihat. Coba lihat orang tua, kakek, yang mungkin sudah tidak bisa berjalan lagi, yang mungkin susah untuk berjalan melangkahkan kaki. Namun siapa yang mengisi rumah Allah Subhanahu wa taala? Mereka seperti inilah yang banyak mengisi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang membuat mereka beribadah, melangkahkan kaki karena keikhlasan dan keimanan kepada Allah. Banyak manusia yang mereka bisa mengangkat alat berat, mengangkat yang berat-berat, melakukan yang berat-berat, namun melangkah ke masjid yang ada di depan rumah, tidak semua orang yang bisa. Kenapa? Itu dikembalikan kepada keikhlasan dan keimanan. Nah, apabila seseorang sudah ikhlas dalam apa saja, beribadah, menuntut ilmu, maka lahir istiqamah. Istiqamah itu lahir dari keikhlasan. Karena orang istiqamah itu apa maknanya? Mereka hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memalingkan, mau dipuji, mau dihina, terserah. Namun mereka untuk ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka istiqamah. Orang mau hina, orang mau puji, mereka tetap jalan. Karena dasar dan standar mereka keikhlasan. Keikhlasan melahirkan istiqamah. Orang yang istiqamah diberikan hadiah oleh Allah. Husnul khatimah. Husnul khatimah mengantarkan seseorang ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan, keistiqamahan, husnul khatimah, masuk ke dalam surga. Dan pembahasan ini, karena pertanyaan ini memang pertanyaan yang mudah, namun jawaban yang tidak bisa dijawab sesingkat itu, karena sebagaimana yang tadi disebutkan di awal, Nabi saja beruban ketika Allah memerintahkan untuknya istiqamah. Semoga Allah menjaga kita, dan kita berharap moga-moga di lain waktu kita bisa membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan istiqamah di dalam agama, beristiqamah di dalam belajar. Semoga Allah menjaga kita, karena waktu kita yang tidak terlalu panjang untuk menjawab permasalahan ini. Semoga Allah menjaga kita semuanya, diberikan keistiqamahan. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan wal akhwat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat yang kita dapat hari ini ya, dari guru kita Al-Ustaz Arif Al-Bahri LCMA hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan semoga ilmu
ilmu yang kita dapatkan hari ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu bermohon kepada Allah Jalla wa'ala agar kita dimudahkan langkah kita dalam mendidik, membina keluarga kita, anak-anak kita, dan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membina keluarga kita. Baik, mungkin kajian kali ini kita sampaikan di sini dulu. Kami mengucapkan kepada Ustaz Ariful Bahri LCMA hafizahullah taala, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan dimudahkan oleh Allah antum dalam segala urusan antum di Madinah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa mengambil faidah-faidah dari antum Ustazi. Allahumma amin, Allahumma barik, Allah musahil insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Mungkin kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai moderator hari ini mengucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian sudah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diringankan dalam menuntut ilmu, ya. Dan anak akhiri kajian hari ini sebagai moderator. Astaghfiru minkum wa antum bikhair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami silakan bagi yang ingin keluar Zoom. Barakallahu fikum jami'an.